Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waluqatam min lisani yafqahu qawli ba'da. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang kelima, yaitu berkenaan dengan babul muraqabah. Hadis yang keempat dari sahabiul jalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian akan melakukan amalan-amalan perbuatan yang dalam pandangan kalian lebih halus dari sehelai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sedangkan kami menganggapnya pada masa Rasul yang mulia alaihi wasallam perkara yang kalian anggap remeh, perkara yang kalian anggap enteng, ini termasuk menghancurkan, hal-hal yang menghancurkan dalam agama. Maka hadis yang mulia ini dikisahkan dari sahabiul jalil Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dimana kita ketahui bahwasannya beliau Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang sekitar 90 tahun. Berarti beliau apa? Bertemu dengan masa zamannya para tabi'in. Ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan bahwasannya kalian
akan melakukan satu amalan, akan melakukan amalan yang kalian anggap remeh, amalan yang dianggap remeh oleh manusia, di mana amalan-amalan tersebut lebih lembut, lebih halus daripada apa? Sehelai rambut. Padahal jika amalan tersebut dilakukan oleh kalian, oleh kita sebagai kaum muslimin, maka akan menghancurkan, akan merusak, atau bahkan akan apa? Muhlikat, membunuh kita. Itu dijelaskan amalan yang pertama yang membuat rusak kaum muslimin tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Amalan kesyirikan di sini. Amalan kesyirikan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan bulan lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah dengan sangat tegas mengatakan syirik adalah dosa yang paling amat sangat besar, yaitu kezaliman yang sangat besar sekali. Allah taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah apa? Kezaliman yang sangat besar. Tapi sebagian dari kita apa? Bahkan kita ketahui mereka menganggap remeh perbuatan hal ini, mengatakan perbuatan hal ini adalah perbuatan yang tidak merusak, perbuatan yang tidak mengapa untuk dikerjakan, dilakukan. Bahkan dari mereka apa? Terbiasa dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, seperti percaya dengan apa? Ramalan bintang, percaya dengan zodiak-zodiak seperti zodiak Taurus, kemudian Leo, kemudian Virgo, kemudian Sagittarius dan yang lainnya. Dan mereka menganggap hal ini adalah hal yang biasa, hal yang tidak merusak akidah mereka. Padahal kalau misalkan kita ketahui dan kita kembalikan kepada Islam, maka amalan tersebut bisa merusak akidah seorang muslim. Sebagaimana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya beliau mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan falam tuqbal salatuhu arba'ina yawman." Barang siapa seorang muslim yang mendatangi dukun atau paranormal, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Itu bisa bayangkan di sini. Mendatangi saja, salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Pada zaman ini kita tidak harus mendatangi ke rumahnya, capek-capek kita datang ke rumahnya. Ya, cukup kita apa? Buka Facebook, Instagram, kemudian broadcast, Google dan sebagainya. Kita baca di situ ada tulisan artikel-artikel atau wacana-wacana yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, berkaitan dengan kesyirikan atau kemusyrikan. Kita baca sampai tuntas, maka sama saja apa? Kita mendatangi dukun dan paranormal di sini. Salatnya tidak diterima selama berapa hari? 40 hari 40 malam. Dan hal ini adalah dosa yang dianggap remeh oleh manusia kaum muslimin pada zaman ini. Mereka mengatakan enggak apa-apa, orang cuma baca doang kok. Yang penting kan kita percaya sama Allah. Yang penting kita sholat, puasa, percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Kita masih muslim dan sebagainya. Maka hal-hal ini adalah hal-hal yang dianggap remeh oleh kaum muslimin. Bagaimana kalau misalkan mereka apa? Meyakininya, beriman dengan apa yang telah diucapkan oleh dukun dan paranormal. Misalkan mereka apa? Meyakini bintang Leo pada saat ini adalah bintang di mana sedang hebat-hebatnya kejayaan, kemudian asmaranya sedang happy, kemudian keuangannya sedang
naik-naiknya, padahal dia penganggurannya, belum punya istri. Ini lebih aneh lagi, dan dia masih saja percaya dengan hal seperti itu. Maka apa yang telah dikatakan oleh Rasul dalam hadis yang lain, Rasul yang mulia bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba ala Rasulillah, faqad kafara ala ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mendatangi dukun atau paranormal kemudian dia meyakininya, maka sungguh dia telah kufur apa yang telah dibawa oleh siapa? Oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik. Ini dosa yang dianggap remeh oleh manusia yang pertama. Kemudian Syekh melanjutkan, dosa yang dianggap remeh oleh manusia yang kedua adalah apa? Salatul jamaah di sini. Maka setelah tauhid apa? Salat, benar enggak? Pertama yang diajarkan oleh Islam adalah tauhid. Beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Salat. Salat berjamaah. Apa kata Syekh? Faqad kana as-sahabah la yatakhallaf ahadun anha illa munafiq aw marid aw ma'dzurun. Adapun para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidak pernah sama sekali meninggalkan salat, menyelisihi salat berjamaah, kecuali siapa di sini? Kecuali munafik, kemudian orang yang sakit dan orang yang Allah beri uzur. Ini tiga ini. Selain daripada itu berarti apa? Selain daripada tiga itu apa? Berarti pasti dipastikan sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Apa kata Syekh? Walakinan nas tahawanu biha, akan tapi manusia pada zaman sekarang ini mereka apa? Bermudah-mudahan dari melaksanakan sholat berjamaah. Walam yakunu ala makana alaihi sahabah fi ahdin nabi, dan mereka pada saat ini, pada zamannya kita ini apa? Mereka tidak seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka apa? Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sedikit pun, kecuali munafik, orang yang sakit dan orang yang Allah beri uzur. Terutama sholat apa sini yang sering ditinggalkan oleh manusia? Sholat subuh, kemudian isya dan asar. Ini yang paling sering, yang paling sering sekali ditinggalkan oleh manusia. Sholat subuh, ketiduran, bangun jam berapa? Bangunnya jam 6. Dan ini mereka anggap biasa. Mereka anggap hal ini adalah hal-hal yang sepele, diremehkan oleh mereka. Kemudian sholat isya, mereka biasa sibuk ataupun kecapean pulang dari kantor dan sebagainya. Kemudian sholat asar ini juga sama, baru pulang dari kantor, ya kecapean, sengaja tidak sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Nah, ini mereka anggap remeh. Dosa-dosa yang mereka anggap remeh inilah yang bisa menghancurkan mereka. Padahal kalau dilakukan oleh para sahabat adalah dosa yang bisa menghancurkan, bahkan memusnahkan agamanya di sini. Tetapi dianggap sepele, diremehkan oleh manusia. Bal innan nas, kata Syekh, bahkan manusia fi ahdina, yaitu pada zaman kami, saru yatahawanuna bis salati nafsiha, mereka bahkan bermudah-mudahan apa? Meninggalkan salat, bukan salat berjamaah lagi, yaitu meninggalkan salat, la salatul jamaah, yaitu bukan salat berjamaah lagi.
Tapi sholat apa? 5 waktu mereka tinggalkan. Dengan alasan apa? Bangun jam 7. Tanggung, udahlah nggak usah sholat sekalian. Ya, bangun jam 7 pagi. Udah nggak usah sholat lah. Ini, na'udzubillah min dzalik. Biasa dianggap remeh oleh mereka. Ini dianggap bukan dosa. Padahal kalau kita ketahui apa perbedaan antara orang muslim dengan kafir apa? Tarkus shalah kata Rasul. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang dia meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah kufur di sini. Ini hal yang biasa oleh mereka. Fala yusallun, mereka tidak salat, au yusallun wa yatrukun, atau salat dan meninggalkannya. Kadang salat, kadang enggak salat. Au yuakhiruna shalah an waqtiha. Ini yang paling sering. Ini yang paling sering penyakit yang dilakukan oleh kaum muslimin apa? Mengakhirkan salat dari waktunya. Salat asar diakhirkan sampai jam berapa biasanya? Sudah mentok ujung-ujung penalti itu. Ya. Jam berapa itu? Asar, salat asar jam 6. Iya, asar. Maghribnya jam berapa sekarang? Jam 6.20. Ini jam 6 mereka salat asar. Oh Allah, ingat belum salat asar, udah jam 6 salat mereka. Ya Allah, ingat belum salat subuh baru bangun. Sengaja mereka, sengaja disiangin bangunnya sampai jam 6. Ini mereka salat, ini diakhirkan salatnya. Padahal kalau kita ketahui ikhwan, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau memasukkan hukmu tarikis shalah, hukum meninggalkan salat, bab yang keempat dari kitab Al-Kabair. Beliau menjelaskan bahwasannya termasuk mengakhirkan salat 5 waktu ini dari perbuatan apa? Dosa besar ini. Hukum meninggalkan atau mengakhirkan salat dari waktunya. Tapi kita apa? Biasa, nggak apa-apa. Yang penting kan salat. Benar nggak? Yang penting kita salat. Ini adalah yang telah dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik, yaitu amalan-amalan yang dianggap remeh atau dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia pada zaman kalian, yaitu zamannya setelah zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa kullu hadhil a'mal, dan semua amalan-amalan yasiratun 'inda ba'dhin nas, yaitu amalan yang mudah, amalan yang simple bagi sebagian manusia. Walakinnaha fi 'ahdin nabi was sahabah kanat tu'addu minal mubiqat. Akan tetapi pada zamannya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dan para sahabat, mereka menganggap apa? Amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia tersebut adalah amalan yang bisa menghancurkan agama mereka. Wa kadzalika aidan, begitu pula apa yang ketiga, al-ghish, yaitu apa? Berbuat curang, liciknya. Tahu curang antum kan? Curang, ghish, menipu, licik. Faqala, bahwasannya Rasul yang mulia alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ghashya falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang dia berbuat licik atau menipu, maka bukan dariku. Walakin unzur, kata Syekh, akan tapi lihat, ilan nasil yauma, maka lihatlah olehmu manusia kebanyakan pada hari ini, tajidu annal ghisya indahum ahwan min kasirin minal asya, maka engkau akan menemukan mereka menganggap rendah, menganggap remeh dari hal tersebut. Jadi mereka sudah anggap apa? Menipu atau perbuatan licik ini adalah perbuatan yang remeh bagi mereka.
biasa aja. Bal inna ba'dahum wal iyadzu billah, bahkan sebagian dari mereka kaum muslimin na'udzubillah yu'addul ghish minas syattarah. Mereka apa? Menganggap perbuatan ghish, menipu adalah bagian dari apa? Kelicikan. Dalam masalah apa di sini? Terutama dalam masalah jual beli dan akad. Ya, jual beli akad ini paling sering terjadi. Ini kalau bos-bos ya, bos-bos yang ada di apa? Yang ada di kita ini berhati-hati nih. Ghish ini yang sering menipu atau sering menimpa sebagian dari kalangan kaum muslimin. Wa yara anna hadza min babi al-hidhaq, dan mereka menganggap apa? Hal ini termasuk daripada hal yang menjadikan mahir bagi dirinya. Apa? Allah lebihkan, Allah kasih kemahiran dalam jual beli, dalam jual beli, waz zakat, dan kecerdasan. Jadi sebagian dari kita mereka menganggap apa? Kalau orang jual beli dengan cara menipu atau dengan cara bohong atau dengan cara apa? Curang, ini adalah hal apa? Hal yang Allah berikan keutamaan kelebihan baginya. Padahal apa? Padahal ini adalah hal yang menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan dirinya. Ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a minal insani alladhi yaghishun nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berlepas diri dari siapa? Orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang menipu, orang-orang yang suka apa? Berbuat kelicikan dalam segala hal. Rasul berlepas diri dari dirinya di sini. Ini dosa yang ketiga yang dianggap remeh oleh manusia, padahal menghancurkan dirinya. Kemudian dosa yang keempat yang dianggap remeh oleh manusia apa? Dosa apa? Menipu. Ini juga sama. Wa min zalika al-kadzib, dan begitu pula apa? Dosa menipu. Wa huwa minal asya'il 'azimah fi ahdi sahabah, dan dosa menipu adalah dosa yang begitu besar sekali di mata para sahabat, mengerikan. Fayarawnahu minal mubiqat, para sahabat melihat orang yang menipu, orang yang berdusta, orang yang suka bohong apa? Merupakan titik balik kehancuran. Ini pandangan para sahabat. Walakinnahu 'inda katsirin minan nas, akan tetapi apa? Kebanyakan manusia yu'addu amran hayyinan. Mereka menganggap apa? Bohong ini adalah perkara yang enteng, perkara yang mudah bagi mereka. Fatajiduhu yukadzibu wa la yubali bil kadzib, dan engkau akan menemukan apa? Orang itu bohong, nipu, dan enggak peduli dengan apa? Dengan kedustaannya. Enggak peduli dia mau bohong, biasa aja bohong. Bahkan sudah biasa keluar dari mulutnya. Ngerti enggak? Paham kan? Jadi dosa bohong ini adalah dosa yang keluar aja, lepas dari lisannya, dianggap enteng oleh mereka. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasul yang mulia alaihi wasallam, beliau bersabda, la yazalur rajul yukadzibu, maka tidaklah seseorang itu dia berdusta, senantiasa dia terus berdusta, wa yataharral kadzib, dan terus melakukan perbuatan dusta yang dilakukan olehnya, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ditulislah di sisi Allah sebagai seorang apa? Pendusta atau pembohong di sini. Jadi dicap oleh Allah dengan apa? Orang yang suka bohong. Ini kebiasaannya dia bohong dia. Kebiasaan dia bohong dalam muamalah dengan orang lain, dalam berkata dengan orang lain,
kemudian jual beli, kemudian apa dan sebagainya, bahkan bercanda pun dia berbohong. Nauzubillah min dzalik. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencap dirinya sebagai apa? Pendusta. Wa rubbama, dan terkadang yukadzibu fi umurin akhtar, maka dia apa? Berbohong pada perkara-perkara apa? Yang sangat besar, yaitu dia menyangkalnya atau mengingkari, memungkiri dari sebagian manusia di sini. Au yadda'i ma laysa lahu yuhakimuhum 'indal qadi, atau dia menyeru atau dia mengingkari ketika dia sedang di hadapan hakim atau qadi, itu dia mengingkarinya ini. Kalau misalkan ditanya, kamu mencuri? Kemudian dijawab, enggak, saya enggak mencuri, padahal dia mencuri. Ini hal-hal yang untuk pengingkaran dirinya, menyangkal perkara-perkara yang besar yang membahayakan dirinya. Wa yahlifu 'ala dzalik, dan dia bersumpah, demi Allah saya enggak ngambil, demi Allah saya enggak mencuri, padahal dia mencuri. Bahkan dia berani bersumpah atas nama Allah dengan berdusta di sini. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dosa yang terakhir, yang kelima, yaitu apa? Dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia, yaitu berkenaan dengan wanita muslimah di sini, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan bulan lalu, yang mereka tidak menutup hijabnya rapat-rapat. Apa? Mereka sengaja melihatkan aurat tangannya dan bagian kakinya. Ini sengaja oleh mereka, oleh para wanita ummahat. Maka perhatikan oleh kalian, ya ummahatul mukminat, ya wanita muslimah, ini diharamkan untuk sengaja melihatkan atau tidak sengaja melihatkan auratnya, bagian tangan dan bagian kakinya ini. Ini termasuk aurat. Ini diharamkan oleh syariat Islam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nur ayat 31. Allah memerintahkan nabinya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada siapa? Istri-istrimu, wa banatika, dan kepada siapa? Anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada siapa? Wanita-wanita mukminah, wanita-wanita mukminah di sini. Berarti kalau misalkan orang yang tidak berjilbab atau orang yang berjilbab tapi masih terlihat auratnya, berarti apa di sini? Bukan mukminah di sini. Karena Allah sendiri mengatakan, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah di sini, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, maka hendaklah mereka apa? Menutup auratnya dari jilbab-jilbab mereka, dari atas ke bawah semuanya. Nah ini. Ya. Tapi apa kenyataannya? Banyak di antara kita, enggak apa-apa, enggak pakai jilbab, yang penting hatinya dijilbabin. Gimana antum mau tahu hatinya jilbabin? Pakai apa? Pakai jilbab kain yang lembut hatinya atau kain yang kasar? Nah, ini subhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang membolehkan untuk membuka auratnya. Begitu pula sebagian dari mereka wanita-wanita mukminah, atau kita katakan bukan wanita mukminah dia, wanita-wanita muslimah yang mereka tidak menjaga auratnya, tangannya, kemudian kedua kakinya keluar,
ke warung ataupun kemanapun sengaja terlihat auratnya, maka hendaknya apa? Segera dia menutup pakaiannya dengan rapat, ya, seperti itu. Taib. Maka ini adalah salah satu dosa-dosa yang menghancurkan kaum muslimin yang dianggap remeh oleh manusia. Taib. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya, hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merasa cemburu, wa ghairatullahi ta'ala, dan rasa cemburu Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih, yaitu seorang mendatangi apa yang Allah haramkan atasnya. Ini Allah cemburu kepada seorang muslim yang mendatangi apa yang Allah haramkan baginya di sini. Untuk bisa bayangkan. Taib. Maka pada hadis yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran, seseorang muslim kalau dia berbuat dosa dan maksiat, berarti apa? Allah itu marah, Allah enggak suka, Allah itu cemburu sama hambanya kalau dia berbuat dosa dan maksiat, berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tadi, contohnya apa? Yang tadi kita sudah jelaskan, yang kita jelaskan di atas tadi. Apa? Berbuat dosa syirik, kemudian meninggalkan sholat berjamaah, kemudian menipu, kemudian berbohong, kemudian membuka auratnya, tidak menutup aurat rapat-rapat, dan sebagainya dan yang lainnya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala cemburu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua apa? Maka pada hadis yang mulia ini, maka kita tetapkan apa? Isbatul al-ghairatu lillahi, menetapkan sifat cemburu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasabilu ahli sunnati wal jamaah fihi, dan ini merupakan apa? Jalan ahlu sunnati wal jamaah, mereka menetapkan apa? Allah memiliki sifat apa? Cemburu di sini. Taib. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan pada dirinya, dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam tetapkan di dalam hadis yang mulia ini, yaitu hadis yang sahih. Taib. Yang telah dijelaskan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Kemudian kita masuk kepada hadis yang keenam, hadis yang panjang berkenaan dengan kisah Israiliyat di sini. Sebagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan, haditsu an bani Israil wala haraj, sampaikanlah oleh kalian dariku hadis atau kisah Israiliyah, maka tidak mengapa, kata Rasul. Wa man kazzaba alayya muta'ammidan, maka barang siapa yang dia berdusta atas namaku, kata Rasul, dengan sengaja, maka siap-siaplah apa? Menyiapkan tempat duduknya di mana? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah untuk menyediakan tempat duduknya di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam hadis-hadis atau kisah-kisah Israiliyat ini banyak menyebar kisah-kisah Israiliyat yang palsu, yang bahkan dinukil sebagian dari para ulama di dalam tafsir mereka. Taib. Maka hadis yang kita bacakan ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'an nabi, bahwasannya beliau mendengar Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, inna salasatan min bani Israil,
ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu yang pertama apa? Abros, orang yang punya penyakit apa? Kusta, penyakit kulit. Kemudian yang kedua apa? Aqra, orang yang botak kepalanya. Dan yang ketiga apa? Wa a'ma, dan orang yang buta. Fa aradallah an yabtaliyahum, dan Allah menginginkan apa? Mereka Allah uji di sini. Allah menginginkan mereka diuji oleh Allah. Fa ba'asa ilaihim malakan, maka Allah mengutus salah satu apa? Malaikat. Fa'atal abras, dan malaikat berubah wujud menjadi manusia, mendatangi siapa di sini? Yang pertama orang yang penyakit kusta. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau sukai, apa yang paling engkau cintai, apa yang paling engkau ingin dapati di sini? Apa kata orang yang punya penyakit kusta tersebut? Qala launun hasan, aku mau punya apa? Warna kulit yang indah, Masya Allah. Wa jildun hasan, dan kulit yang bagus, yang cerah. Wa yadhhabu anni alladhi qadharani an-nas, dan aku ingin hilangnya penyakit pada diriku yang orang jijik melihatku. Yaitu penyakit apa? Penyakit kusta yang dialami olehnya, penyakit gatal di sini. Ya, penyakit kusta itu penyakit gatal putih-putih. Kemudian malaikat tersebut famasahu, mengusapnya, fadhahaban hasanan, maka segera hilanglah semua penyakit-penyakit kustanya, dan hilanglah penyakit yang membuat manusia apa? Jijik. Maka diberikanlah olehnya apa? Warna kulit yang cerah dan indah. Qala, kemudian malaikat tersebut mengatakan, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang ingin engkau miliki? Qala al-ibil, aku ingin punya apa? Onta, 1 onta. Au qala al-baqar, di sini perawi ini ragu. Orang yang kusta ini mau unta atau mau sapi. Fa'utiya naqatan usyara, maka diberikanlah apa? 1 unta bunting. Faqala barakallahu laka fiha, maka malaikat tersebut mendoakan orang tersebut, semoga Allah memberkahi dirimu dengan onta yang ada padamu di sini. Fa'atal aqra, kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, itu orang siapa? Yang kepalanya botak. Faqala ayyu syai'in habbu ilaik, sama. Pertanyaan tersebut sama dilontarkan kepada orang yang pertama. Harta apa yang engkau ingin miliki? Afwan, apa yang paling kau sukai, apa yang paling kau cintai? Qala sya'run hasanun, aku ingin punya rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadharani an-nas, dan aku ingin hilangnya penyakit dari diriku yang membuat apa? Manusia jijik padaku, yaitu botak di sini. Ya, jadi orang jijik, malu. Seperti itu. Maka diusaplah dirinya dan hilanglah penyakit yang ada pada dirinya, dan tumbuhlah rambut yang bagus. Kemudian ditanyakan, harta apa yang kau inginkan? Kemudian orang tersebut mengatakan al-baqarah, yaitu 1 sapi betina. Fa'u'tiya baqaratan hamilan, maka diberikanlah apa? Sapi betina yang bunting. Faqala barakallahu laka fiha, kemudian malaikat tersebut mendoakan, semoga Allah memberkahi dirimu dengan apa? Dengan sapi yang ada padamu. Kemudian yang ketiga apa? Fa'atal a'ma, dan malaikat mendatangi orang yang ketiga, yang terakhir apa? Orang yang buta. Faqala ayyu syai'in habbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Apa yang paling kamu inginkan? Qala an yaruddallah ilayya basari fa ubrisan nas,
Aku ingin Allah mengembalikan apa? Dariku, penglihatanku, supaya aku bisa melihat manusia. Maka malaikat tersebut mengusapnya, faraddallahu ilaihi basarah, dan Allah mengembalikan apa? Mengembalikan seketika itu pandangan matanya, bisa melihat. Kemudian fa ayyul mali ahabbu ilaik, dan harta apa yang paling engkau inginkan? Faqala al-ghanam, aku menginginkan apa? Satu kambing atau domba. Fa'utiya syatan walidan, maka malaikat tersebut memberikan apa? Satu domba yang sedang bunting. Maka berkembanglah dari apa tadi? Onta bunting yang dimiliki oleh orang yang penyakit kusta, sehingga menjadi banyak unta-unta, lembah unta. Begitu pula orang yang botak tersebut, lembah apa? Sapi. Begitu pula orang yang ketiga, yang buta, lembah apa? Lembah domba. Ini banyak sekali. Thumma innahu atal abras, kemudian disinilah Allah menguji mereka. Maka didatangilah oleh mereka apa? Kepada mereka. Yang pertama orang yang Allah beri penyakit apa? Kusta. Jadi malaikat tersebut berubah wujud menjadi seperti orang yang pertama, yaitu memiliki penyakit kusta, dengan bentuk dan keadaannya sama persis. Faqala, kemudian malaikat tersebut mengatakan, rajulun miskin, saya adalah orang miskin. Qad inqata'at biyal jibalu fi safari, yang saya kehabisan bekal dalam perjalanan saya, kata malaikat tersebut. Fala balagha lil yawma illa billahi summa bika, maka tidak ada yang bisa menolong diriku hari ini kecuali Allah, kemudian siapa? Kemudian engkau. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasan, aku meminta kepada dirimu yang memiliki apa? Warna kulit yang indah, yang bagus. Wa jildal hasan, dan kulit yang rupawan. Wal mal, dan harta yang banyak. Faqala, apa kata orang yang Allah beri penyakit kusta tersebut, kemudian sudah tampan, sudah bagus kulitnya, apa katanya? Al-huququ kasiratun, kata beliau. Sesungguhnya kebutuhanku itu sangat banyak. Anda bisa bayangkan di sini. Allah sudah kasih dia kelebihan harta, Allah sudah kasih dia kemampuan. Ketika ada orang miskin yang minta sama dengan dirinya, kondisi yang telah dialami olehnya dahulu, beliau mengatakan apa? Kebutuhan saya sudah banyak, pergi sana. Faqala ka'anni a'rifuka, maka malaikat tersebut marah. Sesungguhnya aku kayaknya sepertinya pernah mengenal engkau. Alam takun abras, bukankah dahulu kamu adalah orang yang punya penyakit kusta, yang manusia jijik kepadamu, kemudian engkau adalah orang yang fakir dan Allah memberikan kekayaan padamu. Faqala, apa kata orang kusta itu? Innama uristu hadzal mal kabiron an kabirin, sesungguhnya aku diwariskan harta ini semuanya dari siapa? Dari bapak-bapakku. Nah ini bohong dia. Sudah mengatakan kebutuhan saya sudah banyak, pelit, kemudian apa? Dia bohong, berdusta dia. Taib. Maka malaikat tersebut mengatakan apa? In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Maka jika kamu berbohong, semoga Allah merubah keadaan kondisimu seperti semula.
Maka malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang siapa? Yang botak, sama dengan orang yang pertama, yang kusta tadi, dengan bentuk dan keadaan yang sama persis dengan keadaan orang yang botak. Mengatakan kepada orang botak, saya adalah orang yang miskin, saya orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dari perjalanan saya, dan tidak ada yang bisa menolong pada hari ini kecuali Allah kemudian engkau. Kemudian dia minta, malaikat tersebut minta kepada orang yang botak tersebut. Apa kata orang botak tersebut? Al-huququ qasirah. Kebutuhan saya itu sudah banyak sekali. Ya, jadi sama halnya seperti orang yang pertama. Begitu pula malaikat marah dengan mengatakan, sepertinya aku pernah mengetahui dirimu. Bukankah engkau dulu adalah orang yang botak dan engkau adalah orang yang miskin? Ya, maka apa kata orang botak tersebut? Apa? Harta yang aku miliki adalah harta yang diwariskan dari bapak-bapakku di sini. Taib. Kemudian terakhir apa? Malaikat tersebut mendatangi orang yang buta. Sama ditanyakan dengan kondisi seperti orang yang pertama dan kedua. Tapi jawabannya, antum bisa perhatikan, jawaban orang yang buta ini, Masya Allah Ta'ala, ketika diminta oleh malaikat tersebut, maka beliau mengatakan, fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ambil sekandakmu dan tinggalkan apa yang tidak engkau butuhkan di sini. Itu bisa bayangkan di sini. Kemudian malaikat tersebut menjawab, fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi ta'ala. Maka demi Allah, pada hari ini aku tidak akan mengganggu dirimu apa yang engkau dapati dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, amsik malak, peganglah hartamu, gunakanlah hartamu, fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian telah diuji. Faqad radhiyallahu anka, dan sungguh Allah telah ridha kepadamu, wa sakhita ala ma sahibaik, dan Allah murka kepada dua orang sahabatmu, yaitu siapa? Orang yang botak dan orang yang kusta. Maka apa yang dapat kita ambil pelajaran hikmah dari hadis yang mulia ini? Apa? Yang pertama, ingat pepatah mengatakan apa? Kacang tidak boleh lupa apa? Sama kulitnya. Jadi kalau antum makan kacang harus kulitnya dimakan dong berarti. Tahib. Ya, kalau antum sudah Allah berikan kekayaan, kemudian kemudahan, kelapangan, rizki, harta, maka di dalam harta rizki antum ada hak-hak orang lain dari fakir dan miskin di sini. Taib. Orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai ada orang yang fakir miskin kemudian meminta bantuan kepada kita katakan apa? Kebutuhan saya sudah banyak. Benar nggak? Ini sama halnya seperti yang dilakukan oleh dua orang tersebut. Seperti itu. Taib. Kemudian pelajaran yang selanjutnya apa? Maka hendaklah kita bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku pasti akan tambahkan nikmat syukur atas kalian, kata Allah. Akan tapi jika kalian kufur terhadap nikmat syukur, maka azabku adalah azab yang sangat pedih.
Jadi kalau Allah sudah berikan kita apa? Kemudahan, kelapangan rizki, keluasan rizki. Apa salah satu nikmat syukur kita? Apa? Ada yang tahu nggak? Allah berikan kita rumah mewah, mobil bagus, kemudian pekerjaan bagus, bisnisnya lancar bagus. Apa salah satu bentuk syukur kita? Apa? Ada yang tahu nggak? Salah satu bentuk syukur kita itu, maka hendaklah kita gunakan fasilitas yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, rukun syukur ada berapa? Ada 3. Rukun syukur ini ada 3. Maka kalau hilang 1 atau 2 dari 3 rukun syukur, maka tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Yang pertama, maka hendaklah kita meyakini setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang sedikit maupun nikmat yang besar, semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Itu pasti. Itu yang pertama. Yakin kita, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang sedikit ataupun nikmat yang banyak, semuanya pasti datang dari Allah. Ini rukun syukur yang pertama. Kemudian rukun syukur yang kedua, maka hendaklah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ini rukun syukur yang kedua. Rukun syukur yang ketiga apa? Rukun syukur yang ketiga inilah yang sering kita lupa dan lepas dari syukur yang ketiga ini, yaitu apa? Maka hendaklah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal hal-hal yang mubah di sini. Ini yang sering lepas kita, benar gak? Kita dapat nikmat rezeki dari Allah, kelebihan, kelapangan rezeki dari Allah, kita gunakan untuk apa? Berfoya-foya, hura-hura, menghabiskan uang yang diharamkan oleh Allah. Ini bukan dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ketujuh dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi kita yang mulia alaihi salam, al-kaisu man dana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal dengan amalan untuk menyiapkan dirinya setelah kematian. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti dirinya dari hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan orang-orang yang berangan-angan belaka dengan angan-anganan apa yang tidak jelas di sini. Taib. Kemudian yang terakhir dari bab al-muraqabah, hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari kebaikan Islam seseorang itu apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Berarti kalau kebaikan seorang muslim berarti apa di sini? Dia bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Apa contohnya? Ada yang tahu nggak?
Apa? Nonton TV, ya. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian apa? Apa lagi? Catur. Main catur, ya. Kemudian main game. Ada nggak di antara antum yang suka main game? Mungkin ada kali ya. Kemudian apa lagi? Mancing, ya, mancing mania. Ini yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ngobrol, ya, sampai hal-hal yang tidak ada manfaatnya, begadang, ngumpul-ngumpul sama teman-teman sampai tengah malam, bahkan sampai menjelang subuh, kemudian subuhnya kesiangan. Apalagi nonton bola. Waduh, gak enak nonton bola ini ya. Kena semua ini. Itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Maka dikatakan dari kebaikan seseorang, yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan diri kita di atas agama Allah dan mengistiqomahkan kita di atas sunnah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa azab api neraka Allah, dan semoga Allah melindungi diri kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Semoga Allah merahmati kita, meridhai kita, dan memberkahi umur, amal, dan ilmu kita. Wa hadanallahu ila siratal mustaqim. Kita tutup dengan kalimat subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.